Kita berdoa sekali lagi Tuhan ya, saudara ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja, di rumah setiap peserta, memimpin, mengarahkan, memberkati kami dalam acara firman ini. Dan tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, sehingga apapun yang Anda sampaikan betul-betul ada kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri, dan semua bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah semuanya dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar bahwa tanpa itu semuanya akan sia-sia. Dan tolong kami semua dan mendengar, berikan kami semua kesegaran, hati yang terbuka terhadap firman, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan. Jangan biarkan kami sekedar menjadi pendengar atau pengerti firman, tetapi betul-betul penanggap firman, pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga apa yang kami dengar pada saat ini akan kami bisa beritakan kepada orang-orang lain, dan lebih banyak lagi orang bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Kami sadar bahwa setan tidak pernah senang ada firman disampaikan, apalagi kalau itu betul-betul kebenaran, dan dia pasti bekerja. Kuatkan semua kami melalui godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita eksposisi Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Ini adalah session yang ketiga, dan saya memberikan judul titik perang di dalam kehidupan Rut. Kalau session pertama kita melihat bagaimana Rut itu hidup bagus ya, hidup benar di dalam penderitaan. Kalau session kedua yang minggu lalu kita melihat bagaimana Boas itu orang kaya tetapi bisa hidup benar. Maka sekarang kita melihat titik terang dalam kehidupan Rut. Kita baca lagi sekali saudara, Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicetak oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu
suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada sesuatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu, dan Boaz menunjukkan terti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia, dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyapitan ladangku. Lalu berkata Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi saudara, kita membahas tentang poin ini ya, titik terang dalam kehidupan Rut. Kalau tadinya khususnya pada pasal 1 dan pada awal pasal 2 kita melihat betul-betul kehidupan keluarga seluruhnya ini hitam pekat ya. Jadi Elimelech dan Naomi dan Mahlon Gilion yang pindah ke Moab, lalu dua anaknya kawin dengan Rut dan Orpa. Lalu Elimelech mati, Mahlon Gilion mati, tinggallah 3 janda dalam keadaan miskin, dan lalu mereka kembali ke Yehuda, tetapi Orpa tidak jadi dan hanya Rut saja dengan Naomi. Dari 2 janda yang sama-sama miskin, hidup dalam keadaan yang sangat buruk, dan itu betul-betul keadaan yang gelap pekat. Kalau ada dari saudara yang ada dalam keadaan seperti itu, gelap pekat rasanya, maka pikirkan kalau saudara pokoknya adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dan saudara betul-betul berusaha mati-matian hidup sesuai kehendak Tuhan, maka lambat atau cepat akan terjadi sama seperti dalam kehidupan Rut ini. Akan muncul titik terang. Seberapapun lamanya dan betapapun gelap pekatnya hidup saudara sekarang, titik terang itu lambat atau cepat akan muncul. Mari kita membahas titik terang dalam kehidupan Rut ini ya. Dan mungkin saudara sendiri bisa mendapatkan penghiburan dari hal ini. Karena saudara, hal yang pertama, Rut membawa pulang hasil yang cukup banyak karena kemurahan hati Boaz itu ya. Akhirnya dia membawa pulang hasil yang cukup banyak. Ayat 17 kita baca, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya. Ini suatu satuan yang kita tidak
tahu persis berapa, sehingga ada perbedaan-perbedaan dari para penafsir. Adam Clark mengatakan tidak kurang dari 7,5 gallon. Kalau dia menggunakan gallonnya Amerika, saya tidak tahu apakah ada gallon yang lain atau tidak. Tapi kalau gallon Amerika itu 3,78 liter. Ya, mendekati 4 liter ya, 3,4 liter gitu ya. Kalikan 7,5 gallon, ya saya tidak tahu, mungkin mendekati 30 liter lah ya. Kalau Bible Knowledge Commentary mengatakan itu beratnya, nah dia bukan menggunakan satuan volume tapi satuan berat. Beratnya sekitar 30 pound. 30 pound itu 13,5 kilo. Dan cukup untuk banyak hari. Lalu kalau Matthew Henry, dia berkata, Ruth telah mengumpulkan bulir demi bulir. Tetapi pada waktu ia mengumpulkannya, semua itu adalah 1 eva barley. Barley itu semacam gandum, sekitar 4 takaran. Barang yang sedikit-sedikit membuat suatu jumlah yang besar. Merupakan suatu dorongan kepada kerajinan. Bahwa semua pekerjaan, bahkan memungut jelai, di sana ada keuntungan. Tetapi hanya bicara, hanya menuju pada kemiskinan. Jadi maksudnya harus rajin, maka mengumpulkan sedikit-sedikit tetapi menjadi banyak. Tapi kalau sudah tidak punya duit, cuma ngomong doang, maka itu hanya menuju pada kemiskinan. Dan saudara, dia laki-laki menggunakan sesuatu yang agak tidak kita kenal, 4 takaran. 1 takaran 7,5 liter. Jadi ini kira-kira 30 liter. Ya memang berbeda sedikit dengan yang Aaron Clark katakan ya. Kalau ini 4 kali 3,78. Jadi tidak sampai 30 liter, tapi kalau ini 30 liter. Jadi memang satuan pada saat itu, pada waktu dikonversi ke satuan pada saat ini, agak bisa ada perbedaan antara para penafsir, karena memang tidak bisa ada kepastian yang sungguh-sungguh ya. Tapi pokoknya saudara, 1 orang perempuan mengumpulkan jelai, memungut jelai, mendapatkan 30 liter kira-kira. Itu jumlah yang luar biasa banyak ya. Sekarang mari kita melihat poin yang kedua. Pembicaraan Ruth dengan Naomi. Dalam ayat 18 sampai 23, diangkatnya itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Ruth, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyakitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang lain. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi saudara, ada beberapa poin. Yang pertama, Naomi bertanya kepada Ruth, yang menunjukkan bahwa dia mengawasi Ruth. Kalau dia tidak mengawasi, orang tua ada yang tidak mengawasi anak, sehingga anaknya jadi rusak, tidak karu-karuan, dia bahkan tidak tahu apa-apa. Tapi Naomi terhadap menantunya ini, sekalipun Ruth itu jelas sudah dewasa, tetapi tetap dia mengawasi Ruth, dan itu ditunjukkan dia bertanya. Dalam ayat 16a, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut, dan di mana engkau bekerja hari ini? Matthew ini berkata, Naomi bertanya kepadanya di mana ia telah berada, di mana engkau memungut hari ini. Perhatikan, orang tua harus memperhatikan untuk menanyakan atau menyelidiki jalan dari anak-anak mereka.
bagaimana, dan di mana, dan dalam kumpulan apa mereka menghabiskan waktu mereka. Ini bisa menghalangi banyak penyimpangan yang akan ditempuh oleh anak-anak yang dibiarkan pada diri mereka sendiri, dengan mana mereka mempermalukan baik diri mereka sendiri maupun orang tua mereka. Tempo hari baca entah di mana, makin lama makin banyak orang yang cari jalan yang gampang. Kasarnya mereka menjadi pelacur sebetulnya. Jadi nggak repot kerja, asal mereka punya wajah dan tubuh yang cukup lumayan, maka mereka bisa dapat uang banyak, dan dengan itu bisa beli barang-barang yang mewah dan sebagainya. Karena apa bisa terjadi semacam demikian? Karena orang tua yang tidak mengawasi anak. Ini bukan hanya terjadi pada orang yang miskin, tapi bisa terjadi pada orang yang kaya. Kaya sibuk kerja, anaknya berbuat apa, pokok dikasih duit, wis tidak tahu jadi apa anaknya. Mungkin dia gunakan untuk mabuk-mabuan, dia gunakan untuk narkoba, tahu-tahu berakhir di penjara. Jadi saudara, yang miskin bisa lalu jadi pelacur, yang kaya bisa lalu tidak karu-karuan jadi mabuk-mabuan, jadi main narkoba, dan macam-macam hal, kalau orang tuanya tidak mengawasi anak-anaknya. Memang tidak bisa ya, setiap detik diawasi, dikasih CCTV di dalam mobilnya atau gimana, itu tidak memungkinkan. Tapi tetap saudara, mengawasi entah bagaimana dengan menanyakan dan sebagainya, dan juga jangan terlalu bodoh untuk bisa membiarkan diri saudara dibohongi oleh anak-anak saudara. Jadi pikirkan sedemikian rupa sehingga tanyanya ini membuat kalau mereka bohong itu bisa ketahuan. Bukan hanya tanya mereka, tapi tanya teman-teman mereka dan macam-macam hal yang lain. Tapi yang jelas harus melakukan tindakan pengawasan. Kan sudah kita masuk dalam ayat yang ke-22. Kita lihat ayat ke-22 ya. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang lain. Kata-kata terjemahan kita ini yang warna hijau ya, supaya engkau jangan disusahai orang. Kalau dalam terjemahan NRSV, supaya jangan engkau diganggu dalam arti diganggu secara seksual di ladang lain. Nah, jadi ini sesuatu yang juga harus menjadi perhatian dari orang tua, bahkan sangat penting kalau punya anak perempuan. Repotnya ya, punya anak laki maupun punya anak perempuan ada repotnya masing-masing ya. Punya anak laki mungkin repot kalau anak itu berantem tidak karu-karuan, tahu-tahu dibunuh orang. Punya anak perempuan, nah dicabuli, diperkosa dan macam-macam hal yang lain. Jadi enaknya punya anak gay atau bagaimana? Saya tidak ngerti, tapi saudara, memang itulah kehidupan dalam dunia. Mau punya anak laki, mau punya anak perempuan, semua ada masalahnya sendiri-sendiri. Sekarang Bible Knowledge Commentary, saudara. Mungkin untuk menekankan keharusan baginya untuk tetap tinggal di sana, Naomi mengingatkan Rut tentang bahaya yang bisa mengintai di ladang lain. Ini merupakan suatu peringatan tentang moral yang sangat rendah pada zaman hakim-hakim dan Rut. Sebetulnya kalau moral rendah seperti itu ya dimanapun bisa terjadi. Tapi memang zaman hakim-hakim, kalau saudara baca seluruh hakim-hakim, khususnya kalau saudara baca pasal 19 sampai dengan 21, itu menunjukkan bejatnya orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim. Jadi dimanapun memang orang bisa cewek dikurang ajari atau diperkosa atau dilecehkan atau apapun, itu sangat banyak. Bahkan dalam gereja bisa terjadi hal seperti itu pada waktu orang tidak mengawasi anaknya. Tetapi saudara, ini Naomi ini mengingatkan tentang bahaya itu. Dan ini sesuatu yang penting, khususnya pada saat moral tempat itu betul-betul bejat. Dan kalau zaman sekarang ini saya kok kepingin tahu di negara mana yang moralnya tidak bejat. Di mana-mana moralnya bisa bejat. Dan kekurangan ajaran kepada perempuan dan pemerkosaan dan sebagainya bisa terjadi dimanapun. Salah satunya mungkin India, itu ada negara yang paling banyak pemerkosaan, betul-betul luar biasa buruknya.
Tapi dimanapun saudara, termasuk Indonesia, ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena sudah poin B, Naomi berdoa untuk Boaz sebelum mengetahui tentang dia dari Rut. Ayat 19b, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Belum tahu ya, belum tahu dia sudah berdoa. Belum tahu kalau orang itu baik, dia sudah berdoa. Ya, hanya tahu orangnya telah memperhatikan. Ya. Bible Knowledge Commentary berkata, Naomi menanyakan nama dari orang yang murah hati kepada Rut dan mendoakan suatu berkat atasnya sebelum Rut menjawab pertanyaannya. Saudara, ini maaf, bukan belum bermurah hati ya, dia sudah bermurah hati ya. Nah, kalau ada orang yang menolong saudara atau bermurah hati pada saudara, apa saudara mendoakan orang itu? Atau saudara bersikap, ya dia bermurah hati itu sudah seharusnya, dari ya nggak usah lah aku berdoa untuk dia. Saudara, apakah demikian? Kalau ada orang bermurah hati, sebetulnya kita wajib mendoakan orang itu. Sebetulnya kita wajib mendoakan semua orang, bahkan sebetulnya musuh juga. Tetapi kalau orang itu bermurah hati, lebih-lebih lagi kita punya kewajiban untuk mendoakan orang itu. Kan kita masuk dalam poin C, saudara. Jawaban Rut kepada Naomi, ayat 19c dan ayat 21. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya, itu pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini, ialah Boaz. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyakitan ladangku. Ini komentar dari Matthew Henry. Rut memberinya suatu cerita atau laporan yang teliti tentang kebaikan yang telah ia terima dari Boaz, ayat 19, dan pengharapan yang ada padanya tentang kebaikan yang lebih jauh atau lebih banyak lagi dari dia. Perhatikan, anak-anak harus memandang diri mereka sendiri sebagai bertanggung jawab kepada orang tua mereka dan kepada mereka yang ada di atas mereka, dan tidak menganggapnya sebagai suatu penghinaan atau perendahan terhadap mereka untuk diperiksa atau diselidiki. Saudara, bagian yang warna biru ini saya sebetulnya mikir-mikir ya. Ini berlaku untuk anak dan bukan berlaku untuk orang yang sudah dewasa sebetulnya. Kalau orang tuanya itu sudah mendidik anak itu dari kecil, maka pada waktu dewasa mestinya dia ya sudah cukup mengerti. Ya, tapi kalau dari kecil tidak pernah dididik, maka ya sudah dewasa pun dididik ya sudah ketelatan cepur sudah ya, sudah terlambat. Tapi kalau sudah dewasa disuruh bertanggung jawab seperti ini, saya kok rasanya tidak terlalu setuju ya. Memang mestinya orang tuanya didiknya dan mengawasi dan memberikan petuah-petuah dan sebagainya itu sejak mereka kecil. Maka pada waktu dewasa mereka akan tahu sendiri, sudah tidak perlu dikasih tahu lagi. Ya, jadi sebetulnya mungkin lebih tepat untuk berlaku untuk anak, bukan untuk orang yang sudah dewasa. Kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah menikah, masa harus bertanggung jawab pada orang tua? Ya dia sudah artinya cukup dewasa untuk punya tanggung jawab sendiri. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar selanjutnya dari Matthew Henry. Rut memberitahu ibunya kebaikan apa yang telah Boaz tunjukkan kepadanya. Tetapi ia tidak memberitahunya bagaimana Boaz telah memujinya. Ayat 11. Kerendahan hati mengajar kita bukan hanya tidak memuji diri kita sendiri, tetapi juga tidak berani untuk mempublikasikan pujian-pujian orang-orang lain tentang diri kita. Jadi kalau orang memang rendah hati, dia tidak memuji diri sendiri, jelas. Tapi dia juga tidak menceritakan pujian orang lain tentang dia. Saudara termasuk orang yang bagaimana? Saudara sering memuji diri sendiri. Saudara sering menceritakan pujian orang lain tentang diri saudara. Maka itu bukan rendah hati. Itu kebalikannya. Membanggakan diri sendiri. Sombong. Arogan. Menceritakan kebaikan kita. Tidak selalu salah ya. Selama motivasinya bukan untuk memegahkan atau menyombongkan diri.
Tetapi supaya diteladani orang, itu tidak salah. Kadang-kadang saya juga menceritakan dalam belajar firman, saya rajin dan dalam hal itu teladani saya. Bukan maksud menyombongkan atau apapun. Tapi kalau motivasinya memang menyombongkan, maka itu jadi salah. Tapi kebanyakan orang sudah pada waktu menceritakan kebaikan atau kehebatan diri sendiri atau keluarganya, atau menceritakan pujian orang lain kepadanya atau keluarganya, memang mempunyai motivasi untuk menyombongkan diri. Dan ini jelas merupakan dosa. Saudara, sering saudara ceritakan kebagusan anak-anak saudara yang sudah jadi orang, tanda petik itu ya. Sudah bekerja, pekerjaannya bagus, punya kekayaan banyak. Orang tua sering ceritakan hal seperti itu. Kalau kerohanian bagus atau buruk tidak dipedulikan, tapi kalau keadaan sekuler bagus, wah ceritakan dan disombongkan di mana-mana. Apa gunanya anak saudara itu jadi kaya kalau pada akhirnya dia masuk neraka? Juga saudara, kalau saudara diceritakan orang tua saudara cerita pada orang lain atau tentang kebaikan saudara, atau cerita pada saudara tentang kebaikan saudara, apa saudara juga ceritakan kepada orang lain? Penulis buku ya, saya dalam membahas Arminianisme menulis tentang menggunakan buku seorang yang namanya Guy Duty. Dan Guy Duty itu di dalam bukunya menceritakan bahwa buku dia itu dibaca oleh seorang pendeta, lalu pendeta memuji dia. Wah, tidak pernah membaca buku sebagus ini. Saya heran bagaimana orang bisa begitu sombong secara memuakkan ya. Mengatakan bukunya dipuji orang setinggi langit. Saudara, nggak usah ceritakan pujian orang kepada diri saudara sendiri atau tentang buku yang saudara tulis atau apapun juga yang lain. Itu suatu kesombongan dan Tuhan tidak menyenangi hal itu. Bertobatlah kalau selama ini ada kesombongan apapun. Sekarang kita, saudara, kita masuk dalam poin D. Penjelasan Naomi tentang Boaz. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya pada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Pertama saudara, Naomi berdoa lagi untuk Boaz. Tadi ada dalam ayat 19, lalu di sini ayat 20 dia berdoa lagi. Mereka berkata demikian, orang miskin harus berdoa untuk mereka yang baik dan murah hati kepada mereka. Dan dengan demikian, membalas mereka. Pada waktu mereka tidak mampu untuk membalas mereka dalam hal lain. Hendaklah pinggang dari orang miskin memberkati mereka, yang menyegarkan mereka. Ayub 29 ayat 13, Ayub 31 ayat 20. Dan ia yang mendengar cerita dari orang miskin terhadap para penindas mereka, Keluaran 22 ayat 27, bisa diharapkan akan mendengarkan doa-doa dari orang miskin untuk orang-orang yang bermurah hati kepada mereka. Jadi saudara, kalau saudara miskin atau bukan miskin, pokoknya saudara butuh bantuan sesuatu, dan ada orang yang bermurah hati dan menolong saudara, maka saudara wajib berdoa untuk orang yang bermurah hati kepada saudara itu. Mari kita lihat ayat yang dijadikan referensi ya. Ayat 29 ayat 13. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyarit binasa, dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Ya, jadi dia ada janda yang dia buat bersukaria, dan dia berkata, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Lalu ayat 31-20, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku. Saya tidak ngerti kenapa dikatakan pinggangnya, tidak ngerti. Ya, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Lalu Keluaran 22 ayat 26 dan 27. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur,
Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Jadi saudara, memang harus bermurah hati kepada orang yang miskin. Kalau dia pinjam uang, gadaikan jubah, harus engkau kembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Karena pada waktu malam terdingin, dia cuma punya jubah itu saja sebagai penahan dingin. Lalu pakai apa dia pergi tidur kalau jubahnya digadaikan dan saudara pegang terus. Jadi mesti dikembalikan. Dan kalau sudah bermurah hati seperti tetap orang miskin, maka apabila ia berseru-seru padaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Jadi saudara, ini sesuatu yang memang wajib dilakukan. Kita bermurah hati kepada orang yang miskin, dan orang miskinnya mesti mendoakan kita, dan Tuhan akan menjawab doa seperti itu. Karena poin yang kedua, kata-kata Naomi menunjukkan dia melihat titik terang di dalam kehidupan mereka. Apakah munculnya titik terang itu suatu kebetulan? Jadi titik terang itu sudah kelihatan di sini ya. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nanti kita akan bicarakan apa maksudnya menebus dan sebagainya. Tetapi pokoknya Boaz termasuk orang yang wajib menebus, dan Boaznya bermurah hati. Maka itu sebetulnya sudah titik terang yang Naomi lihat di dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang akan dipertanyakan ya, apakah munculnya titik terang ini merupakan suatu kebetulan? Karena memang kata kebetulan itu ada di sini. Kita lihat ayat 3 dan ayat 4 lagi ya. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memujelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saya menekankan kata kebetulan ini ya. Dan saudara, kata kebetulan ini dalam Alkitab sebetulnya muncul cukup lumayan banyak ya. Tidak tahu berapa kali, coba mari kita lihat ya. Ya, kebetulan dalam Bilangan 25 ayat 6. Hakim-hakim 7 ayat 13, kebetulan lagi. Hakim-hakim 9 ayat 35, kebetulan lagi. Lalu Rut 2 ayat 3, ini ayat yang tadi kita baca. Lalu Rut 4 ayat 1 muncul lagi kebetulan ya. Lalu 1 Samuel 6 ayat 9 kebetulan saja dan sebagainya. 2 Samuel 1 ayat 6 kebetulan. 2 Samuel 4 ayat 6 kebetulan ya. Ada banyak kata kebetulan ya. Kalau di sini ini saya kira adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu ya. Imamnya kebetulan lewat, tapi orang yang dirampok dan dipukuli setengah mati itu saya biarkan saja. Lah imamnya lewat itu kebetulan katanya. Jadi saudara, ada banyak kata kebetulan di dalam Alkitab. Tapi apakah kita percaya pada kebetulan? Kita orang Reform jelas tidak percaya kebetulan. Tidak ada kebetulan. Semua yang kelihatannya kebetulan itu hanya kebetulan karena dilihat dari sudut pandang manusia. Tapi dilihat dari sudut pandang Allah, tidak ada kebetulan. Semua yang kelihatannya kebetulan ditetapkan, direncanakan oleh Allah, dan diatur terjadinya oleh Allah. Kalau saya jalan lalu kebetulan ada air di lantai, kepleset, buak, jatuh. Apakah itu kebetulan? Tidak ada kebetulan, saudara. Sudut pandang orang, ya memang kebetulan ini istri kok teledor, taruh air, tidak dikeringkan, tahu suaminya bisa jalan di sana kepleset, dan suaminya kok ya sedang kebetulan terburu-buru, jalannya cepat, akhirnya kepleset, akhirnya jatuh, dan lalu cedera, dan sebagainya. Kebetulan. Saudara, sudut pandang manusia saja, ya. Sudut pandang Tuhan tidak. Mari kita lihat terjemahan ayat 3 di dalam terjemahan King James, ya. And her head was to light on a part of the field belonging unto Boaz. Dan nasib baiknya atau kemujurannya adalah hinggap
To light on ini saya nggak punya terjemahan lain. Kalau saya lihat kamus hinggap, tapi ya hinggap itu nggak cocok untuk orang ya. Cuma ya saudara pikirkan sendiri kata apa yang lebih enak ya. Pada suatu bagian dari ladang milik Boaz, saudara, kata bahasa Inggris help ya, bisa berarti chance atau kebetulan, bisa berarti fortune atau nasib baik, bisa berarti luck, nasib atau kemunculan. Itu kalau saya lihat dalam kamus. Nah, kalau ditinjau sudut manusia, maka munculnya titik terang dalam kehidupan Rut ini memang terjadi secara kebetulan. Boaz bisa bertemu Rut karena kebetulan ia berada di tanah milik Boaz, ayat 3. Dan pada hari Rut mulai memungut jelai itu, kebetulan Boaz juga datang ke sana dalam ayat 4. Lalu Boaz senang atau tertarik pada Rut karena kebetulan Rut itu cantik atau seksi. Dan kebetulan Rut mempunyai sifat-sifat yang baik. Dan kebetulan Rut itu cocok dengan selera Boaz. Karena orang cantik atau seksi bisa saja orang lakinya tidak senang karena tidak seleranya dia. Tiap orang laki punya seleranya sendiri. Dan saudara, kebetulan yang bertumpuk-tumpuk ini akhirnya nanti membawa Rut dan Boaz ini pada pernikahan. Tapi saudara, kalau ditinjau dari sudut Allah, tidak ada satupun yang kebetulan dari banyak poin di atas ini. Semuanya ditetapkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Semua ayat Alkitab yang tadi sudah kita lihat ya, yang menggunakan kata kebetulan, adalah ayat-ayat yang menyoroti dari sudut pandang manusia. Dalam arti sebenarnya, tidak ada kebetulan. Dari sejak semula, Allah sudah menentukan untuk merencanakan semuanya. Dan Allah lalu mengatur segala sesuatu, sehingga semua terjadi sesuai dengan rencana Allah yang kekal. Tidak ada kebetulan apapun. Kalau saudara ada di satu tepi jalan ya, persis tidak tahu karena apa, saudara pindah ke tempat lain. Wih, begitu saudara pindah ke tempat mobil, buah, nabrak tempat yang tadinya ada saudara di sana. Kebetulan aku pergi ke sana dan kebetulan mobilnya nabrak, lolos dari maut. Coba aku tidak pergi, mati. Kebetulan ini dari sudut pandang orang. Sudut pandang Tuhan, saudara belum waktunya mati. Dia yang ngatur saudara pergi. Sehingga mobil itu nabrak, saudara tidak kena. Sangat banyak cerita waktu pesawat jatuh dan sebagainya. Ada orang-orang yang kebetulan nggak jadi terbang. Kebetulan kena macet, akhirnya dia ketinggalan pesawat. Dan kebetulan tidak ikut, sehingga waktu pesawatnya jatuh, wah kebetulan tidak mati. Bukan kebetulan. Ada orang yang menggantikan tempatnya kadang-kadang. Kebetulan kok orang itu menggantikan, justru dia yang mati. Ya memang saudara, Tuhan sudah menetapkan yang mati mesti orang itu dan bukan orang ini. Maka ditukar tempatnya. Semua diatur oleh Tuhan. Sesuai dengan rencana dia. Ingat ya, tidak ada kebetulan. Boaz pasti punya wanita idaman. Tapi hati Boaz itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa mengalirkan kemana saja Tuhan kehendaki. Sehingga keputusan Tuhanlah yang terjadi. Saudara, coba pikir diri saudara masing-masing atau diri orang lain, saya tidak peduli yang mana ya. Apakah semua orang itu akhirnya kawin dengan wanita idamannya atau pria idamannya? Pada waktu saudara belum menikah dulu, saudara punya wanita idaman atau pria idaman. Orangnya harus tinggi sekian, orangnya harus atletis, harus ganteng, harus begini, begitu, sebagainya. Akhirnya kawinnya tidak sama orang seperti itu. Kenapa bisa demikian? Boaz pasti punya wanita idaman, tapi hati Boaz ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa mengalirkan kemana saja Tuhan kehendaki, sehingga keputusan Tuhanlah yang terjadi. Rut juga mungkin memikir-mikir ke ladang mana dia akan pergi. Sehingga kelihatannya ia sampai ke ladang Boaz hanya secara kebetulan, etika. Tetapi sebetulnya Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Semua ini bukan cuma omongan saya, semua ini ada dasar Alkitab yang cukup kuat. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang,
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apakah kalau hidupnya tidak berkenan dia tidak menentukan? Tentu dia menentukan. Tapi di ayat ini yang ditekankan adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekarang saudara kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Enaknya ke sini atau ke sana. Lulus SMA ini enaknya masuk fakultas ini atau fakultas itu. Sudah lulus fakultas enaknya kerja di sini atau kerja di sana. Mau kawin dengan orang ini atau kawin dengan orang itu. Mau anak berapa. Manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang terjadi bukan apa yang orang itu pikir-pikirkan atau orang itu rencanakan, tidak. Yang terjadi adalah apa yang Tuhan tentukan. Dia yang mau ke sana, Tuhan menentukan arahnya ke sana. Ini yang terjadi. Dia bukan dipaksa. Dia nanti mau sendiri. Tapi apa yang dia rencanakan, kalau itu tidak sesuai ketetapan Tuhan, tidak bakal terjadi. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa saya dulu merancang untuk jadi pendeta? Tidak terpikir bahkan untuk jadi orang Kristen pun tidak. Tapi saya bisa jadi orang Kristen, saya yakin karena Tuhan memilih saya. Saya juga bisa jadi pendeta karena Tuhan yang memilih memanggil saya. Dan saya bisa mau juga karena Tuhan bekerja dalam hati saya. Kalau tidak mungkin saya jadi kayak Yunus. Pasti keputusan Tuhan yang terlaksana. Lalu sekarang Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia inginkan. Apa hanya raja? Rakyat jelata tidak? Tentu iya. Maksudnya saudara, raja itu biasanya kan bisa bertindak semaunya dia. Tidak bisa, saudara. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia inginkan. Jadi dia akan bertindak sesuai yang Tuhan mau. Kalau raja saja seperti itu, apalagi rakyat biasa yang tidak punya power apa-apa. Sekarang Yeremia 10 ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi siapa yang berkuasa? Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa percaya pada free will-nya versi Arminian? Kehendak bebasnya versi Arminian? Reform itu sebetulnya benci dengan istilah kehendak bebas ya. Biasanya digunakan istilah agen bebas. Tapi dalam arti yang bagaimana, saudara? Pada tiap titik dalam kehidupan kita, apakah kita bisa melakukan, bisa memilih untuk melakukan A atau B atau C atau D? Mustahil. Pada setiap titik dari kehidupan kita, dari minus tak teringat Tuhan itu tahu kita mau melakukan yang mana. Kalau dia tahu kita mau melakukan A, bisakah pengetahuan dia salah? Lalu ternyata kita melakukan B? Nggak mungkin, bukan? Kalau dia tahu kita akan melakukan A, ya pasti pada saatnya kita melakukan A. Dan itu kita mau sendiri nanti. Nggak akan ada pemaksaan apapun. Berarti kita melakukan A, sudah tertentu pada minus tak terhingga sana. Kalau sudah tertentu di sana, bagaimana bisa tertentu? Mesti ada yang menentukan. Siapa yang menentukan? Pada minus tak terhingga cuma ada Allah. Tidak ada apapun atau siapapun. Keputusan yang logis, pemikiran yang logis, yang memutuskan, menetapkan, pasti adalah Allah. Kalau tidak setuju, berikan jawaban alternatif. Bagaimana pada minus tak terhingga? Saya melakukan A, itu sudah tertentu. Kok bisa dari mana? Tidak pernah ada orang bisa jawab pertanyaan itu. Jadi saudara, segala sesuatu itu Tuhan sudah tahu pada minus tak terhingga. Segala sesuatu tanpa kecuali.
Dan pasti akan terjadi persis seperti yang dia tahu. Karena itu segala sesuatu sudah tertentu. Dan kalau segala sesuatu sudah tertentu pada masa terhingga, mesti ada yang menentukan. Lalu siapa? Waktu cuma ada dia. Karena itu saudara, Reform percaya segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Dan pasti terjadi sesuai dengan penetapan Allah. Tapi orang-orang Armenia itu percaya pada free will. Saya mau bertindak A atau B atau C atau D. Itu tergantung saya. Saya yang memilih pada saat itu. Saya yang memilih mau percaya Yesus atau tidak. Saya yang memilih mau murtad atau tidak. Omong kosong. Tuhannya sudah tahu kok. Tuhannya sudah tahu dan kita pasti melakukan apa yang Tuhan tahu akan kita lakukan. Tidak mungkin kita melakukan yang beda. Cuma pada waktu kita melakukan sesuai rencana Allah itu, kita tetap mau melakukan itu dengan kemauan kita sendiri. Karena itu memang Reform berkata kita tuh agen bebas. Masih tetap bebas. Tapi bisa memilih atau B atau C atau D. Seperti bagaimana Armenian mengatakan, itu omong kosong. Tidak memungkinkan kita memilih A atau B atau C atau D. Pada saat Allah ternyata tahu, kita pasti melakukan A. Kalau itu yang saudara, ia tidak tahu itu ladang siapa. Juga ia tidak mempunyai alasan apapun untuk pergi ke ladang itu daripada ke ladang yang lain. Dan karena itu dikatakan bahwa itu adalah nasib baiknya atau kemujurannya. Itu ya. Tetapi providensia itu pelaksanaan dari rencana Allah, ya, itu providensia, providence of God, mengarahkan langkah-langkahnya ke ladang ini. Jadi Tuhan bukan cuma menentukan, dia mengatur segala sesuatu sehingga penentuannya terjadi. Nah, pengaturannya itu providensianya. Providensia mengarahkan langkah-langkahnya ke ladang ini. Perhatikan, Allah dengan bijaksana mengatur atau menentukan peristiwa-peristiwa yang kecil. Dan hal-hal yang kelihatannya sepenuhnya kebetulan melayani kemuliaannya sendiri dan kebaikan dari umatnya. Kelihatannya hal kecil tuh. Sirut itu mau mungut jelai di ladangnya Boas atau ladang lain, itu hal kecil sebetulnya kan. Tapi ternyata itu menjadi sesuatu hal yang besar dan melayani kemuliaan Allah sendiri dan kebaikan dari umat Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa yang besar dihasilkan atau ditimbulkan oleh suatu perubahan yang kecil. Yang kelihatannya kebetulan bagi kita, tetapi diarahkan oleh providensia dengan rancangan. Karena saudara, kita tidak bisa meremehkan hal yang kecil. Karena hal yang kecil itu nanti berhubungan dengan hal yang besar. Taruh kata saja, saudara, ada pertandingan sepak bola kejuaraan dunia itu ya. Kalau debu penerbangan itu kan hal kecil, saudara ya. Tapi pada waktu misalnya pertandingan final dalam sepak bola dunia ini, suatu orang mau menendang bola ke gawang lawan, mestinya gol, saudara. Karena dekat sekali dan sudah kosong semua, pasti gol. Tapi tahu-tahu ada satu debu beterbangan yang kecil masuk matanya, dia keliling penuh, dia kaget sekali. Tendangannya melenceng. Dari hal yang kecil terjadi hal yang besar, dia mestinya menang Piala Dunia, tahu-tahu kalah jadinya. Memang ini bukan hal rohani. Tapi hal rohani bisa juga terjadi hal yang seperti itu juga. Hal yang kecil membawa akibat yang sangat besar. Rut ini kelihatannya hal kecil pergi ke ladangnya Boas. Tapi akhirnya dari situ terjadi hal yang lebih besar, yaitu pernikahan Rut dan Boas. Dan mereka ini nanti menurunkan Raja Daud. Yang pada akhirnya menurunkan Yesus. Dan Yesusnya jadi juru selamat dunia. Ini kurang besar apa? Tidak bisa lebih besar lagi. Terjadi hal yang kecil.
Sekarang sudah di Bible Exposition Commentary, oleh providensia Allah, Rut memungut di bagian dari ladang milik Boaz. Catatannya mengatakan Rut kebetulan datang ke bagian ladang ini. Tetapi itu bukan suatu kebetulan. Langkah-langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan memimpin saudara dalam hal-hal yang kecil, saudara, makan di tempat yang mana, itu kelihatannya hal yang kecil. Tapi tetap itu bukan hal yang kecil. Saudara tahu-tahu ketemu dengan orang di mana, di mall atau dimanapun, rasanya ketemu atau tidak ketemu itu hal kecil. Tapi ketemu atau tidak ketemu itu kecil, itu tetap direncanakan, ditetapkan oleh Allah dan diatur terjadi oleh Allah. Mungkin tujuannya saudara ketemu orang itu supaya saudara nginjili dia. Jadi saudara jangan pikir ini kecil, ketemu tidak ketemu sama saja. Kalau ketemu bisa nginjil, kalau tidak ketemu tidak bisa. Gunakan hal-hal kecil itu untuk bisa mendapatkan hal-hal yang besar. Karena supaya Tuhan tidak dengan sia-sia mengetemukan saudara dengan dia. Kalau dia orang yang non-Kristen, ketemu, bisa ngomong-ngomong, ada kesempatan Injil, gunakan itu, beritakan Injil kepada dia. Bible Commentary, sekalipun kelihatannya tidak terlalu berpengaruh di ladang mana Rut mengejelai, kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Dan dari fakta ini muncul akibat-akibat yang terpenting. Nasib baiknya atau kemujurannya menentukan pernikahannya, kekayaannya, kebahagiaannya, dan kebahagiaan mertua perempuannya, persatuannya dengan Israel, keibuannya, posisinya sebagai seorang nenek moyang dari Daud dan dari Kristus. Dalam penyebab-penyebab yang kelihatannya begitu tidak penting, berasal persoalan-persoalan atau hasil-hasil yang paling penting. Demikian seringkali terjadi bahwa hubungan keluarga dibentuk, karir profesional ditentukan. Tidak, keputusan agamawi bisa dihasilkan atau ditimbulkan. Pekerjaan seumur hidup untuk Kristus bisa ditetapkan. Tujuan kekal dipengaruhi. Saudara, apakah kebetulan pada waktu saya lulus SMA, saya mikir-mikir masuk fakultas mana? Apakah kebetulan bahwa saya adalah orang yang tidak senang pada hafalan? Saya senangnya pada pelajaran-pelajaran eksakta, fisika, ilmu pasti, dan sebagainya seperti itulah. Itu semua membuat saya waktu SMA kelas 3 memikirkan saya pasti tidak mau masuk sekolah kedokteran. Ayah saya dokter, kakak saya sekolah kedokteran 2 orang, yang ketiga dokter hewan. Saya pasti tidak mau sekolah kedokteran karena saya tahu itu hafalannya habis-habisan banyak-banyaknya. Dan saya tidak senang itu. Jadi saya memilih fakultas yang eksakta. Saya pilih ITS. Itu pun ITS itu ada banyak fakultas, memang tidak sebanyak sekarang ya. Tapi setelah itu sudah cukup banyak. Saya cari info dari banyak fakultas yang paling sedikit hafalannya yang mana. Saya tidak mau masuk kimia. Kakak saya yang keempat masuk kimia. Saya tidak senang hafalan kimia itu. Memang termasuk eksakta, tapi hafalannya banyak. Saya tidak mau. Jadi dari penyelidikan saya tahu fakultas teknik elektro itu yang paling tidak ada hafalannya. Cuma ada satu fak barangkali selama saya di sana yang hafalan. Dan saya masuk sana. Padahal saya tidak senang sama sekali sama listrik. Apa urusan saya dengan listrik? Sekring rumah itu tidak pernah buka. Tujuannya cuma pokoknya jadi insinyur kerja itu saja. Nanti mikirnya cuma itu saja. Kebetulan saya masuk sana enggak. Apakah kebetulan pada tahun sekitar 74 itu
Saya di tingkat 2 saya kira. Saya dapat masalah dalam studi saya. Dan apakah kebetulan saya pikir, wah ini pasti saya tidak naik tingkat ini. Dan saya takut, ayah saya itu paling penting kan studi. Kalau saya tidak naik tingkat, mati saya. Jadi apakah kebetulan saya takut? Apakah kebetulan saya punya ayah model seperti itu? Apakah kebetulan karena saya takut lalu saya berdoa supaya Tuhan menolong saya? Apakah kebetulan bahwa saya sekolah SD dan sebagainya itu di sekolah Kristen Petra, sehingga sekalipun saya tidak kenal Kristus itu siapa, saya tetap berdoa kepada dia. Dan apakah kebetulan Allah itu menjawab doa saya? Tidak ada yang kebetulan. Itu semua terjadi karena direncanakan oleh Allah. Dan terjadi dan menyebabkan pada saat itu, pertama kalinya saya merasakan Tuhan peduli saya. Padahal saya selama hidup saya, sampai titik itu, saya tidak pernah peduli dia. Pergi ke gereja, hanya cari cewek, tidak peduli firman-Nya. Saya gubris pendetanya ngomong apa. Dan kali itu, saya merasakan dia peduli saya. Kenapa? Saya tidak peduli dia, kenapa dia peduli saya? Dan itu pertama kali saya merasakan dia cinta saya. Dan lalu saya terdorong untuk balas mencintai dia. Dan sejak itu, saya pikir kelahiran barunya terjadi sudah saat itu ya. Sejak itu, saya betul-betul ke gereja cari firman. Dan kerinduan yang luar biasa cari firman. Dan saya tidak terbatas oleh tembok gereja saya. Gimana sih? Tidak terbatas oleh tembok gereja saya. Saya cari firman, pergi ke gereja-gereja yang lain. Pokoknya saya tahu pengkhotbahnya bagus. Dan pada saat itu, kebetulankah ada banyak pendeta-pendeta bagus yang betul-betul Injil. Dan saya mendengar. Sampai saya mengerti Injil. Dan tahu saya mendapati diri saya sudah percaya. Apa semua kebetulan? Tidak ada kebetulan. Dia memilih saya sejak Mirus tak meninggal untuk menjadi anaknya. Predestinasi. Dan yang mengatur bukan cuma memilih selamatnya, tapi jalan supaya saya bisa percaya Kristus itu diatur, ditentukan oleh dia. Jadi keputusan agamawi bisa dihasilkan atau ditimbulkan. Pekerjaan seumur hidup untuk Kristus bisa ditetapkan. Tujuan kekal dipengaruhi. Semua terjadi karena hal-hal yang kelihatannya kecil dan kebetulan, tapi semuanya diatur semuanya oleh Tuhan. Dan bagaimana saya menjadi hamba Tuhan? Juga apakah itu kebetulan? Dalam pergumulan kebetulan, firman yang saya baca mengarahkan ke sana. Saya tidak percaya itu kebetulan. Saya tidak bakal mau jadi hamba Tuhan. Saya tidak kepingin sama sekali kok. Saya paling takut berdiri di muka umum. Bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Tapi pergumulan saya selama 7 bulan membuat saya yakin 100% tanpa ragu-ragu apapun bahwa Tuhan memanggil saya dan saya tidak diizinkan menyelesaikan studi saya yang waktu itu tingkat 5 elektro, lalu mengarahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kalau dulu saya tidak senang. Sekarang setelah jadi hamba Tuhan, tidak tahu berapa puluh tahun, saya tahu ini adalah satu-satunya, kalau mau disebut pekerjaan, yang cocok buat saya. Tidak ada yang lain yang cocok. Coba saya tidak jadi hamba Tuhan. Coba saya jadi insinyur. Jadi insinyur biasanya kerja, ikut orang. Bos mana yang mau nerima model saya? Saya kerasnya setengah mati. Saya kerjanya bisa dipecat terus nanti. Mana bisa ada yang menerima saya?
Jadi saudara, tidak ada apapun yang kebetulan dalam hal seperti ini, saudara. Saya lanjutkan, saudara ya. Charles Haddon Spurgeon dalam buku Saat Teduhnya itu memberikan satu renungan tentang Rut 2 ayat 3 itu dengan kata-kata yang sangat-sangat indah ya. Ini kata-kata dia ya. Kebetulan ia berada. Ya, itu kelihatannya bukan lain daripada suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tetapi hal itu direncanakan secara ilahi. Rut telah pergi dengan berkat dari ibunya, di bawah pemeliharaan atau perhatian dari Allah ibunya, kepada pekerjaan yang rendah tetapi terhormat, dan providensia Allah membimbing setiap langkahnya. Sedikit pun ia tidak menyangka bahwa di antara berkat-berkat jelek itu, ia akan menemukan seorang suami. Menguti jelek, menemukan suami. Ini kata-kata Spurgeon luar biasa ya. Bahwa ia akan membuatnya menjadi pemilik dari seluruh tanah yang luas itu. Dan bahwa ia, seorang asing yang miskin, akan menjadi salah seorang nenek moyang dari Mesias yang agung. Kebetulan dibuang dari iman orang-orang Kristen. Karena mereka melihat bahwa tangan Allah ada dalam segala sesuatu. Peristiwa-peristiwa remeh dari hari ini atau besok bisa melibatkan konsekuensi-konsekuensi yang paling penting. Jadi kalaupun saudara mau memutuskan hal-hal yang kelihatan remeh, jangan karena remeh lalu tidak dipikirkan. Remeh bisa menghasilkan hal-hal yang sangat-sangat penting. Tetap mesti dipikirkan, tapi tetap bagaimana saudara memikirkan pun rencana Tuhan yang terlaksana. Tapi kita punya tanggung jawab untuk memikirkan yang terbaik. Ingat ya, reform di satu pihak, percaya kedaulatan Allah, menentukan, mengarahkan segala sesuatu sesuai kemauan dia. Tapi pada sisi yang lain, reform tidak pernah membuang tanggung jawab manusia. Jadi seandainya kita jadi Rut ngomong jelek, mesti mikirkan, ladang yang mana? Tidak asal saja jalan. Mesti mikirkan tanggung jawab. Ladang yang terbaik kiranya, yang bisa mendapatkan jelek yang terbanyak, dan sebagainya. Dan mau melakukan apapun, saya punya tanggung jawab memikirkan yang terbaik. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan akal sehat, dan sebagainya. Memang yang terjadi rencana Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab memikirkan yang terbaik. Kalau saudara jangan sepelekan hal-hal kecil. Itu bisa mempengaruhi atau menghasilkan hal-hal yang sangat besar. Dan seringkali kita tidak tahu hal yang sangat besar itu apa nanti. Kadang-kadang bisa tahu, tapi kadang-kadang enggak. Tapi pasti saudara, Tuhan tidak akan merencanakan hal-hal kecil itu tanpa dia ada maksud hal yang besar. Mungkin kita tidak akan pernah tahu hal besar apa, tapi itu akan ada. Dan itu yang penting Tuhan tahu. Yang ketiga, Tuhan tidak berhenti menunjukkan kebaikannya kepada anak-anaknya. Kita lihat ayat yang ke-20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup yang mati. Laki kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Kata-kata yang saya garis bawahi dan beri warna hijau itu salah terjemahan dan akan saya jelaskan di bawah nanti ya. Sekarang saudara kita lihat dulu ya, poin A-nya adalah bagian yang terakhir ini ya. Boaz itu adalah salah seorang yang wajib menebus mereka. Jadi ini membahas ayat 20, tapi ayat bagian B-nya saya bahas lebih dulu, baru bagian A-nya. Karena kalau tidak, khotbahnya ini tidak mendapatkan klimaks ya. Jadi saya akan bahas dulu bahwa Boaz ini salah seorang yang wajib menebus mereka. Kita ulang ayat 20b. Laki kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. King James, one of our next kinsmen. Salah satu dari sanak terdekat kita. Kinsmen ini laki-laki ya. Bandingkan saudara dengan Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu.
Ini aturan ini saya kira hanya untuk orang Israel, mungkin termasuk civil law atau undang-undang untuk mereka ya. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, saudara itu maksudnya keluarganya, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, perhatikan ini ya, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Tahun Yobel itu 50 tahun sekali ya. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas. Tidak perlu dijual, harus dikembalikan oleh pembeli itu kepada orangnya. Dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi jelas ini bukan berlaku di negara lain. Saya tidak tahu apakah saat ini masih berlaku di Israel. Tapi zaman itu berlaku undang-undang bagi mereka. Karena warisan tanah dan sebagainya itu dianggap sesuatu yang keramat, harus tetap menjadi milik orang itu. Tidak boleh dijual secara mutlak, lalu terus-menerus menjadi milik orang lain. Jamieson, Ford, Ellen Brown berkata demikian. Orang itu adalah titik-titik. Salah satu dari sanak terdekat kita. Perhatikan ya, salah satu dari sanak terdekat, kinsman-nya bentuk jamak. Jadi ada beberapa sanak terdekat. Ini salah satunya. Ya. Ibrani, dalam bahasa Ibrani, salah satu dari penebus-penebus kita. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani ya, one of our redeemers. Ya, bentuk jamak akhir. Pada siapa disampaikan tanggung jawab untuk melindungi kita, untuk membeli tanah kita, dan menikahimu janda dari sanaknya yang terdekat. Lalu poin B, saudara ya. Jadi Boas ini salah satu dari penebus-penebusnya, salah satu dari sanak terdekat. Sekarang poin B. Bagian yang tadi saya garis bawah itu saya sudah katakan ini salah terjemahannya. Oh, maaf, ini yang salah terjemahan. Jadi kita sekarang membahas ayat 20a ya. Terjemahan dari LI, Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya. Dalam terjemahan NIV, Tuhan belum berhenti menunjukkan kebaikannya. Ini yang rela mengaruniakan kasih setianya. Ini kan nggak sama sama sekali ya, beda sama sekali. Tuhan belum berhenti menunjukkan kebaikannya. NIV, Tuhan yang belum menarik kebaikannya. Ya, sebetulnya ini kurang lebih sama. Tapi kalau ini salah terjemahan, saudara, rela mengaruniakan kasih setianya. Jadi, sekarang Naomi mendadak sadar bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Tadinya, dalam pasal 1, bukankah Naomi mengira bahwa Tuhan sudah berhenti menunjukkan kebaikannya? Pasal 1 ayat 13, 20, dan 21. Sampai dia tidak mau disebut Naomi, sebutlah aku marah, artinya pahit. Tapi sekarang dia tahu bahwa Tuhan masih tetap memberikan kebaikan kepadanya atau belum berhenti menunjukkan kebaikannya. Kebaikan yang dia maksudkan bukanlah sekedar karena dia mendapatkan makanan dari Rut. Jelas bukan hanya itu saja. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, dan itu ada dalam ayat 20b tadi, di mana Naomi mengatakan bahwa Boas adalah salah seorang yang wajib menebus mereka. Tadinya semua gelap gulita bagi dia maupun bagi Rut. Elimelech mati. Demikian juga Mahlon dan Kilion. Lalu mereka menjadi miskin. Tapi sekarang, saudara, setelah sekian waktu lamanya,
muncul titik terang. Rut bertemu dengan Boaz, dan Boaz tertarik kepada Rut, dan Boaz adalah salah seorang yang wajib menebus mereka. Jadi sekarang Naomi tahu bahwa dalam kegelapan pun Tuhan tetap menyertai atau memimpin mereka dan tidak meninggalkan mereka. Ingat ini baik-baik saudara. Kalau saudara ada dalam kegelapan, tapi syarat saudara adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau saudara bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ini semua tidak berlaku bagi saudara. Tapi kalau saudara anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dalam kegelapan yang bagaimanapun, Tuhan tidak mungkin meninggalkan saudara secara total. Seakan-akan kelihatannya meninggalkan bisa. Sehingga saudara melihat dan menyangka dia meninggalkan bisa. Tapi sungguh-sungguh meninggalkan tidak bisa. Ini sama seperti kalau kita masuk sebuah terowongan ya. Maka semua menjadi gelap. Terowongan yang panjang begitu, semua jadi gelap. Tetapi itu kan tidak berarti bahwa mataharinya hilang ya. Mataharinya ada. Cuma semua gelap. Tapi kita jalan saja terus. Jadi kalau jalan kegelapan, jalan saja terus. Ada saatnya kita keluar dari terowongan itu. Dan menjelang terowongan itu berakhir, kita akan mulai melihat titik terang. Makin lama makin terang. Dan sebagainya. Saudara, apakah saudara sedang menderita? Apakah jalan saudara semuanya kelihatan gelap gulita? Apakah saudara sudah banyak berdoa dan ternyata Tuhan kelihatannya tidak mempedulikan saudara? Kalau demikian, renungkanlah bagian ini. Baik saudara sadari atau tidak, Tuhan itu tetap menyertai dan memimpin saudara. Ada saatnya Tuhan akan memberikan titik terang kepada saudara. Tinggal lambat atau cepat. Tetapi sementara titik terang itu belum saudara lihat, tetaplah percaya bahwa Tuhan dalam kegelapan yang bagaimanapun gelapnya, itu tetap berserta dengan saudara. Tetaplah percaya kepada Dia. Tidak peduli gelapnya bagaimana. Berjalanlah dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan dari NIV, we live by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kalau kita hidup oleh penglihatan, ya kita melihat kegelapan itu. Lalu kita putus asa, mungkin lalu terjun dari lantai 10 suatu gedung atau bagaimana. Ini banyak kali saudara ya. Akhir-akhir ini banyak terjadi orang bunuh diri, loncat dan sebagainya. Orang muda bahkan bunuh diri hanya karena hutang tidak bisa dibayar, ditagih terus, bunuh diri. Ini hidup oleh penglihatan. Tapi firman Tuhan menyuruh kita hidup oleh iman. Atau dengan iman. Jadi sekalipun mata sedang melihat apapun yang bagus, semua gelap gulita. Percayalah firman Tuhan. Yang baru kita pelajari saat ini. Titik terang itu lambat atau cepat akan muncul. Mazmur 23, 1-4. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekarang perhatikan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sesuatu yang harus dipikirkan, saudara. Tuhan adalah gembalaku, berarti kita domba. Kalau kita kambing, ini tidak berlaku, saudara. Kita domba, kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh.
Dia membandingkan di padang rumput hijau, dia tidak akan kekurangan, dia memberi aku air tenang, dia menyegarkan jiwaku, menuntun jalan yang benar. Ini semua kelihatannya enak, saudara. Tapi ayat 4 ini muncul hal yang kelihatan sangat tidak enak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut. Nah, saudara, sangat tidak menyenangkan bagi domba. Jalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Tapi domba ini berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Dan karena dia berkata, aku tidak takut bahaya. Tidak peduli lembah kekelaman. Sebab apa dia tidak takut bahaya? Sebab engkau besertaku. Gembalanya beserta dia. Gembalanya bawa gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Saudara, dalam kegelapan yang bagaimanapun, kalau saudara memang domba, jangan jalan dengan penglihatan. Jalan dengan iman. Dan karena itu tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Beriman terus. Iman kita tidak sempurna. Kita bisa khawatir. Tapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku beriman. Ampuni aku kalau aku khawatir. Khawatir dosa, saudara. Takut itu dosa. Jadi minta ampun untuk hal itu. Dan minta Tuhan meneguhkan iman saudara. Minta saudara membuang khawatir saudara. Tidak peduli kelihatan semua gelap gulita. Berjalan dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Titik terang akan muncul. Seperti kita pelajari dalam kasus Jarud ini. Dan semua yang gelap gulita nanti akan menjadi terang benderang. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah boleh mendengar sebagian firman. Kami tidak tahu siapa saja dari kami yang ada dalam keadaan gelap gulita, tapi Engkau tahu. Dan bagi kami yang sekarang ada dalam keadaan gelap gulita, bila firman ini Engkau pakai untuk menghibur dan menguatkan mereka. Menolong mereka berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Berharap lambat atau cepat, titik terang akan muncul. Sekalipun kelihatannya tidak ada harapan, ada titik terang apapun. Sebagaimana Ruth dan Naomi mendapatkan titik terang, bila kalau boleh, kami juga secepatnya mendapatkan titik terang. Tapi Engkau adalah Tuhan dan Engkau tahu waktu yang terbaik, di mana kami melihat titik terang. Selama kami belum melihatnya, tolong kami berjalan dengan iman. Dan kalau kami sudah melihatnya, tolong kami bersyukur kepadamu, dan makin sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau, sampai titik terang itu menjadi terang benderang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.